Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kini kami kembali datang bersyukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati dan pikiran kami agar dapat mendengar, merenungkan, dan menghayati, serta mempraktekkan firman-Mu yang kami dengarkan, dan ajari kami untuk tetap setia, konsekuen mengimani-Mu sampai akhir hidup kami dan tampak dalam kesaksian konkret hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, bacaan Injil hari Minggu ini sudah sering kita dengar. Kisah seorang kaya dan seorang pengemis miskin yang tidak punya apa-apa, tapi punya nama Lazarus, yang berarti Allah lah yang menolong, Eliezer. Lalu ada kisah tentang jurang pemisah yang menganga di antara mereka di akhir kehidupan. Siapa yang menggali parit di antara mereka? Atau apa sebenarnya yang memisahkan mereka? Bagaimana hal itu masih mungkin dijembatani? Sebuah kisah yang mengungkap prinsip etika dan moral yang krusial, peduli terhadap manusia dan melawan yang tidak manusiawi.
Bagian pertama bercerita tentang dua tokoh utama yang berpesan tetapi tak saling bicara. Yang satu berbalut luka, yang lain berbalut sutra ungu. Yang satu hidup bak seorang bangsawan di rumah mewah, yang lain berbaring sakit hidup di jalanan dan berebut remah-remah makanan dengan anjing. Inikah dunia yang Tuhan impikan bagi anak-anaknya? Tuhan tak pernah disebutkan namanya dalam perumpamaan itu, namun dia ada di sana, dalam nama si miskin itu. Dia tidak tinggal dalam terang, melainkan dalam luka-luka orang miskin. Tak ada tempat baginya di istana, karena Tuhan tak hadir di tempat hati tak hadir. Barangkali orang kaya itu mungkin bahkan orang saleh yang berdoa, "Ya Tuhan, sendengkanlah telingamu kepada permohonanku." Namun ia tuli terhadap ratapan orang miskin itu. Ia melangkahinya setiap hari bagai genangan air di pintu rumahnya. Bahkan pikiran untuk berhenti, untuk menyentuhnya pun tak terpikirkan. Kaum miskin tak terlihat oleh mereka yang telah kehilangan mata hati mereka. Betapa banyaknya orang tak terlihat di kota-kota kita, di desa-desa kita. Waspadalah terhadap yang tak terlihat, karena yang abadi berlindung di sana. Orang kaya tidak menyakiti Lazarus. Ia tidak menyakitinya. Ia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ia tidak membiarkannya ada. Ia membuatnya menjadi sia-sia, menjadi ketiadaan. Dalam hatinya ia telah membunuhnya. Musuh sejati iman adalah narsisme, bukan ateisme. Bagi Narcissus, tokoh dalam mitologi Yunani itu, tak ada seorang pun yang lain dari dirinya sendiri. Sebaliknya, seorang Samaria yang sedang berpergian melihat sesamanya tergelak oleh rasa iba, turun dari kudanya dan membungkuk di atas orang yang setengah mati itu. Melihat, tergerak, turun, menyentuh adalah kata kerja yang sangat manusiawi. Yang pertama, agar bumi kita dihuni bukan oleh keganasan, melainkan oleh kelembutan. Mereka yang tidak menerima orang lain pada kenyataannya mengisolasi diri mereka sendiri. Mereka adalah korban pertama dari jurang maut, pengucilan. Bagian kedua mengisahkan bahwa orang miskin dan orang kaya mati. Perumpamaan itu menempatkan mereka di ujung spektrum yang berlawanan sebagaimana yang telah terjadi di bumi. Aku mohon Bapa Abraham, kirimkanlah Lazarus dengan setetes air di ujung jarinya. Setetes air untuk menyeberangi jurang. Berapa berharganya, Bapa Abraham, sebuah mukjizat kecil. Hanya sepatah kata untuk kelima saudaraku, tetapi tidak, karena bukan kembalinya orang mati yang akan mengubah siapapun, melainkan hidup dan kehidupan. Bukan mukjizat yang mengubah arah hidup kita, bukan penampakan atau tanda. Bumi sudah penuh dengan mukjizat, penuh dengan nabi dan kitab suci. Mereka memiliki nabi, biarkan mereka mendengarkannya. Mereka memiliki kitab suci, biarkan mereka mendengarkannya. Bahkan lebih lagi, bumi penuh dengan Lazarus yang malang, biarkan mereka mendengarkannya, memandangnya, menyentuhnya. Mukjizat pertama adalah menyadari bahwa yang lain itu ada. Tidak ada peristiwa supranatural yang sebanding dengan tangisan orang miskin atau keheningan mereka. Kepedulian terhadap makhluk adalah satu-satunya ukuran kekekalan. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tak terhingga terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmat-Mu atas kami agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Ajari kami untuk berani memberi hati, pikiran, tenaga, dan materi yang kami miliki, berbagi untuk saudara-saudari kami yang lapar, haus, miskin, dan menderita. Karena Engkau hadir dalam diri mereka.
Dan semoga semua kesaksian kami itu menjadi berkat dan menjamin kami untuk hidup berbahagia bersama-mu. Dengan pengantaraan Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.